Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyiapkan mengisikan waktunya untuk bisa hadir dan ikut melakukan proses konseling kelompok pada hari ini. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam proses konseling kelompok pada hari ini, apakah teman sudah pernah ikut proses konseling kelompok? Belum. Oke. Saya akan menjelaskan sedikit tentang proses konseling kelompok. Konseling kelompok itu adalah salah satu jenis bimbingan layanan dan konseling yang diberikan kepada teman-teman kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk mengentaskan masalah pribadi masing-masing dari anggota kelompoknya. Lalu selain itu tujuannya itu selain mengentaskan masalah dapat membangun rasa berani teman-teman semua untuk berbicara di muka umum dan dapat menanggapi pendapat dan atau ceritanya teman-teman sendiri dari satu sama lain. Lalu di sini ada cara pelaksanaan dalam konseling kelompok, yaitu kalian semua duduk melingkar seperti ini agar memudahkan teman-teman semua dapat berinteraksi satu sama lain dan tidak saling membelakangi. Apakah sudah dapat dipahami? Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asas kerahasiaan, di mana semua permasalahan teman-teman, apalagi sekarang kita membahas tentang masalah pribadi teman-teman semuanya. Jadi teman-teman semua tidak perlu khawatir ataupun takut permasalahannya akan terbongkar di muka layanan umum, karena di sini mempunyai asas kerahasiaan, di mana teman-teman semua diharapkan untuk menjaga rahasia satu sama lain anggota kelompoknya dan dapat menghargai anggota kelompok satu sama lain. Apakah dapat dipahami? Alhamdulillah teman-teman semuanya dapat memahami semua tata cara ataupun cara pelaksanaan dan asas kerahasiaan yang saat ini kita akan berlangsungkan. Sebelum itu saya akan memberikan satu ikrar anggota kelompok dan juga pemimpin kelompok yang akan dibacakan oleh teman-teman masing-masing individu dan secara bergiliran, dimulai dari saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang konseling kelompok saat ini. Kita akan bicarakan dengan lantang ya teman-teman. Saya Sinta Disa Putri sebagai pemimpin kelompok menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, menjaga dan merahasiakan segala data ataupun keterangan yang saya terima, baik dari konseling saya ataupun siapapun juga, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Akan dilanjut oleh teman saya yang sebelah kanan, dilanjut nanti muter ke sebelah kanan dengan menyebutkan namanya masing-masing. Saya Lia sebagai anggota kelompok menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, menjaga dan merahasiakan segala data atau keterangan yang saya terima, baik dari konseling saya atau dari siapapun juga, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Saya Naila Haksari Pringgoliko sebagai anggota kelompok menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, menjaga dan merahasiakan segala data atau keterangan yang saya terima, baik dari konseling saya atau dari siapapun juga, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Saya Siva Udina sebagai anggota kelompok menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, menjaga dan merahasiakan segala data atau keterangan yang saya terima, baik dari konseling saya atau dari siapapun juga, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Saya Zihan Fida sebagai anggota kelompok menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, menjaga dan merahasiakan segala data atau kekurangan yang saya terima, baik dari konseling saya atau dari siapapun juga, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Saya Fadil sebagai anggota kelompok menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, menjaga dan merahasiakan segala data atau keterangan yang saya terima, baik dari konseling saya atau dari siapapun juga, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Saya Zaki sebagai anggota kelompok
kelompok menyatakan bahwa saya sanggup bersedia menerima, menyimpan, menjaga, dan merahasiakan segala data atau keterangan yang saya terima, baik dari konseling saya atau dari siapapun juga, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Saya Andi sebagai anggota kelompok menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, menjaga, dan merahasiakan segala data atau keterangan yang saya terima, baik dari konseling saya atau dari siapapun juga, itu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Saya Muhammad Irfan sebagai anggota kelompok menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, menjaga, dan merahasiakan segala data atau keterangan yang saya terima, baik dari konseling saya atau dari siapapun juga, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Terima kasih teman-teman. Tadi kita kan baru aja mengucapkan masing-masing dari anggota dan juga saya sebagai pemimpin kelompok menyebutkan ikrar dari konseling kelompok pada hari ini. Lalu saya ingin bertanya dulu pada teman-teman bagaimana waktu dan bagaimana waktu pelaksanaan yang kita akan gunakan kira-kira 30 menit ya kita sepakati. Oke, baik. Dari mulai sekarang dan 30 menit ke depan kita akan melakukan proses konseling kelompok lainnya. Teman-teman sendiri harus bercerita secara sukarela tanpa paksaan dari siapapun juga. Tadi kita belum berkenalan, sebaiknya kita berkenalan terlebih dahulu dengan menyebutkan nama panjang dan juga alamat rumah masing-masing. Baik, dimulai dari saya sebagai pemimpin kelompok. Perkenalkan, nama saya Sinta Adisa Putri. Rumah saya ada di Jalan Lipar Tengah, Mekarsari, dan itu sebelah kiri saya. Nama saya Muhammad Irfan, saya tinggal di kota ini. Nama saya Andi Batara Sakti, tinggal Jalan Karim Bakti Raya, Pondok Lapa. Nama saya Jati Batria, saya tinggal di Bekasi, Batu Beni, Bekasi. Ada juga. Baik, alamat Andi. Kenalkan, nama saya Muhammad Fadil, saya tinggal di Bintara, Bekasi Barat. Perkenalkan, nama saya Dihan Suda, saya tinggal di Jalan Rawajaya, Pondok. Perkenalkan, nama saya Paulina, alamat saya di Jalan Bintara 8, RT 1, RW 3. Baik, tadi teman-teman sudah menyebutkan namanya. Alangkah baiknya untuk menambah keakraban dari kita satu sama lain, kita akan bermain rangkaian nama. Dimana saya sebagai pemimpin kelompok ini akan memimpin kalian untuk menyebutkan namanya terlebih dahulu, lalu dilanjutkan oleh sebelah kanan saya dengan sebelah kanan ini menyebutkan nama sebelumnya dulu baru namanya dia. Seperti itu selama berlangsung dan akhirnya berhenti di sebelah kiri saya. Apakah dapat dipahami? Paham. Boleh enggak? Bebas. Nama saya Sinta. Nama saya Gadiza. Sinta Gadiza. Kita ulangi ya. Nama saya Sinta. Sinta Gadiza Naila Sifa. Sinta Gadiza Naila Sifa Zihan. Sinta Lia Bisa? Sinta Gadiza Naila Sifa Zihan Fadil. Sinta Gadiza Naila Sifa Jihan Fadil Zaki. Sinta Gadiza. Sinta Gadiza Naila Sinta Jihan Fadil Zaki Andi. Sinta Gadiza Naila Sifa Zihan Fadil Zaki Andi Bima. Baik, saya akan ulangi sekali lagi ya. Samping saya ada Gadiza, Naila, Sifa, Zihan, Fadil, Zaki, Andi, dan juga Bima. Baik teman-teman, seperti yang tadi saya sudah utarakan di awal bahwa cara pelaksanaan kita ini adalah duduk melingkar seperti ini untuk menghargai satu sama lain dan kita dapat berinteraksi satu sama lain dan tidak saling membelakangi. Agar mencairkan suasana ke depannya, angka baiknya kita melakukan ice breaking dulu ya teman-teman, untuk kita lebih relax, lebih enjoy lagi menceritakan masalah kita masing-masing dengan tidak terburu-buru dan tidak pasti suka khawatir ya teman-teman.
cara ice breakingnya teman-teman boleh di kakinya boleh di maaf ya, bergeluskan seperti ini. Saya akan contohkan sekali, nanti kita langsung mulai ya. Kita nyanyi ice breakingnya. Saya akan mulai terlebih dahulu. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Telinga, mata, hidung, dan mulut. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Sekali lagi. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Bentangkan tangan, rangkulah tanganmu. Ucapkan semangat pada hari ini. Semangat! Oke, apa bisa dimengerti teman-teman? Yuk, kita mulai bareng-bareng ya. Yuk, jangan keras. Semangat lagi. Siap. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Telinga, mata, hidung, dan mulut. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Sekali lagi. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Rentangkan tangan, rangkulah temanmu. Ucapkan semangat pada hari ini. Semangat! Oke, kan dari anggota kelompok yang ingin mengutarakan permasalahan pribadinya terlebih dahulu, boleh diajukan tangannya. Baik, kita mulai dari Bima ya teman-teman. Boleh diceritakan Bima. Kecil, saya cerita sama kakek saya kak. Jadi dulu waktu saya anak, dia udah tumbuh di Jawa. Sedangkan saya nggak seperti ya, pernah diberikan. Baik, teman, terima kasih pada Bima tadi sudah menceritakan terkait masalah pribadinya bahwa dia merasa mempunyai kecewa terhadap kakeknya yang Bima ini berharap bahwa dia sunat tadi itu kakeknya bisa datang gitu, seperti waktu pas sepupunya melakukan seperti itu juga gitu. Baik, teman-teman, siapa lagi yang ingin mengutarakan permasalahannya? Boleh dia coba tangan yang baik. Ayo. Oke, Fadil, silahkan. Nah, mungkin ini dari pengalaman saya dari kecil diatur oleh orang tua, surveillance istilahnya lah, nggak boleh kemana-mana. Jadi kalau mau kemana-mana itu harus izin dulu sama orang tua dan harus diawasi oleh orang tua. Baik, Fadil tadi cerita teman-teman kalau misalkan Fadil ini merasakan adanya tekanan dari orang tuanya yang seperti surveillance juga, karena Fadil ini apa-apa pasti harus nurut sama orang tuanya. Baik, ada lagi teman-teman yang mengutarakan. Baik, Jackie, silakan. Jadi masalah saya kali ini dari saya dan orang tua saya karena saya anaknya yang selalu kurang percaya diri dan selalu gagal. Jadi saya sering dibanding kayak malas sekolah lah, terus kurang pintar lah, itu dibanding. Teman-teman, tadi Jackie udah bercerita kalau dia ini ternyata kadang suka merasa tidak percaya diri karena semangatnya sendiri itu ternyata dipaksakan oleh kedua orang tua sendiri, karena kedua orang tuanya ini tidak percaya kepada Jackie kalau Jackie sebenarnya bisa untuk melakukan sesuatu apapun, tapi karena orang tuanya selalu membanding-bandingkan dirinya dia dengan teman-teman selainnya, dia mengakibatkan bahwa Jackie ini sepertinya kayak anak ini nggak bisa, anak ini tidak pintar, anak ini kurang semangat, anak ini tidak percaya diri. Padahal Jackie pun bisa melakukan hal seperti itu, tapi orang tuanya sendiri pun yang mematahkan semangatnya dan akhirnya Jackie akan terbawa seperti itu seterusnya. Benar ya Jackie? Baik, selanjutnya ada yang mengutarakan kembali? Saya Baik, Andi, silakan. awalnya itu pas saya masih kecil itu saya itu nggak takut mencoba hal-hal baru, tapi pas udah besar dewasa saya itu jadi takut mencoba hal baru, kayak ini mencoba apa tandingan gitu, ikut ini olimpiade gitu. Kalau kalah takut di kata-katain itu, takut di ini. Kita udah bersimpulin teman-teman
menyepelekan oleh orang lain. Kalau misalkan saat dia mengikuti pertandingan olimpiade dan dia gagal, orang lain akan meremehkan dia, dan saat sekarang dia sudah baru tersebut, dia takut nanti kedepannya dia bakal diremehkan lagi saat dia merasa gagal. Baik, selanjutnya ada yang katakan lagi? Baik, Nela, silakan. Baik, Naila tadi udah menceritakan teman-teman bahwa dia itu merasa mempunyai truth issue-nya dia sendiri, karena pada saat kecil Naila sempat mengalami pembulian sama teman-temannya di sekolah, dan pada akhirnya Naila sendiri ini pada sekarang takut untuk mencoba berteman lagi dengan teman-teman barunya. Baik, apa ada lagi? Saya Kak, Oke, Gediza, silakan. itu saya kadang suka iri Kak. Kayak misalkan saya ini kan anak cewek emang, cuma saya tuh suka di apa ya, ditongkang, nggak boleh ajak main, kayak keluar sedikit pun harus ditentuin gitu waktunya. Terus waktu itu kan pernah ada jalan-jalan sekelas gitu kan, memang itu cewek cowok dibuat ke kebun raya Bogor. Awalnya tuh saya emang udah dibolehin Kak, cuma emang gara-gara ada cowok gak dibolehin, gak tau kenapa. Habis itu tuh sensitif banget sama cowok. Mungkin emang karena aku anak cewek kali ya. Terus kadang aku tuh kayak ngeliat tuh ada orang ada gitu, setiap rumah ada foto keluarga. Kadang aku juga kayak gitu ya, foto keluarga, setiap lebaran foto, setiap ada acara apapun foto. Jadi itu sampai aku ngerasain kadang juga aku pengen boleh gitu sesekali keluar tanpa adanya bebas. Kan mungkin karena aku juga gede bisa merawat dia. Kadang kalau main alasannya harus kerja kelompok dulu, bohong-bohong dulu. Jadi sampai sekarang udah biasakan gitu kalau mau main harus nyari alasan untuk kerja kelompok dan lain-lainnya. Terima kasih Lia sudah mau bercerita kepada kita, sudah percaya sama kita semua. Dan Lia sudah hebat bahwa Lia ini bisa membuktikan lagi kepada orang tua bahwa Lia itu sebenarnya tidak seperti wanita-wanita lain di luar sana. Lia bisa menjaga dirinya Lia sendiri, Lia bisa menjaga pergaulan yang Lia harapkan, dan juga tidak akan mengecewakan Abina Lia gitu. Lalu selanjutnya teman-teman, ada lagi yang mau katakan? Oke, silakan. Sebetulnya sebelum pas tahun 2019 itu Bunda kan meninggal. Terus saya pikir setelah Bunda meninggal itu Bunda gak bakalan ngerasain sakit lagi kan. Ya maksudnya saya pikir bakalan udah kedepannya bakalan baik karena Bunda gak akan sakit lagi. Tapi ternyata saya salah di situ. Pas Bunda udah nggak ada, ternyata ayah saya sama antara kakak saya ini ada sedikit kayak berkembang gitu, kayak masalah saya nanti kalau udah lulus dari pondok itu mau tinggal di mana. Pas udah kayak gitu kan COVID, nah terus saya di rumah kan pandemi. Waktu itu saya posisinya tinggal di rumah nenek. Dari situ kakak saya tadinya tuh kayak nyalahin ayah saya, gimana sih kok si Jihan tinggalnya di rumah nenek.
Terus sedangkan ayah saya punya alasannya lagi. Nah, sebelumnya itu kan, sebelum saya udah tinggal di rumah nenek itu, ayah saya udah nikah lagi. Terus dari situ pokoknya kalau lagi perkumpulan keluarga dari pihak bunda yang almarhumah, ayah saya tuh kayak dibilang gila, terus kayak dibilang nggak berguna, terus kayak pokoknya kayak apa ya, ayah saya tuh pokoknya disalahin banget. Terus setelah udah kayak gitu, akhirnya saya masuk SMA. Terus saya tinggal di sini karena kan SMA emang rumahnya dekat sama sekolah. Rumah dekat sama sekolah saya SMA sekarang. Setelah dari situ, akhirnya saya pisah, udah nggak di rumah nenek lagi. Terus saya tinggal sama kakak saya karena kan rumahnya dekat sama sekolah. Dan kayak gitu, yang satu yang saya punya pengen itu gimana biar kakak saya sama ayah saya ini tuh damai gitu, biar lupain yang sebelum-sebelumnya. Terus pokoknya setiap saya kalau ke perkumpulan keluarga itu kayak harus tebal putih. Terus artinya tuh kayak buat kayak menerima tuh nggak baperan gitu sih apa yang dibicarain sama keluarga saya. Terus yang satu saya pengen itu kalau lebaran tuh saya nggak perlu harus kalian saya bilang ke kakak dulu ya, izin pindah apa seperti itu. Tapi saya tuh pengen itu yang kayak dulu kayak bareng-bareng, terus nggak pisah-pisah, terus nggak yang masih kayak ingat-ingat masa lalunya. Terus kayak ayah saya juga nggak berani buat kesini lagi. Dari situ saya cuma sama orang-orang yang orang tuanya bisa tinggal bareng sama anaknya. Terus saya sampai lupa gimana rasanya tinggal sama orang tua. Meskipun sebenarnya saya di sini juga kakak saya pada sayang sama saya, cuman itu doang yang saya kangenin, kayak gimana sih rasanya tinggal sama orang tua lagi setelah lulus dari sini, terus lulus juga dari SMA, SMP, terus saya tinggal di saya coba buat kayak terima, mungkin emang ini udah jalannya. Jadi kalau lihat orang tua yang lain, keluarga lain, saya cuma selalu bertanya kayak rasanya tinggal sama orang tua lagi itu gimana. Terima kasih Jihan yang sudah percaya juga nih sama kita semua teman-teman. Dia bercerita tentang masa lalunya dia sejak dia ditinggal oleh ibundanya, dan juga kehidupan dia sekarang yang jauh berubah drastis. Tapi dia juga lumayan hebat sama seperti teman-teman yang lain, karena dia juga bisa survive dengan hidupnya dia yang saat dia dari tidak ada ibunya sampai sekarang ada ibunya, yang sampai saat ini dia masih tidak membandingkan ataupun tidak merasa kecewa berlebihan terhadap orang tuanya dan juga kakaknya, karena dia di sini tidak punya pilihan teman-teman. Dia harus tetap hidup maju terus, nggak boleh harus stuck di situ aja. Dia harus ya lumayan cukup berat ya teman-teman. Aku mau kayak gitu. Sebelum kita masuk ke prosesi terakhir di anggota kelompok SIFA yang terakhir, kita boleh refleksi dulu teman-teman. Teman-teman boleh duduk dengan tegak, lalu dipejamkan matanya, pejamkan matanya semua, digenggam tangannya, genggam masuk, digenggam tangannya sambil bicara di dalam hati.
bahwa saya kuat, bahwa saya hebat, saya sudah cukup bertahan pada sampai saat ini hidup. Saya tetap mempunyai rasa semangat yang tinggi. Saya tidak mau mengecewakan orang tua saya. Saya tetap berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan yang terbaik yang saya bisa. Semoga kedepannya saya akan lebih kuat lagi menjalankan kehidupan selanjutnya. Boleh dibuka. Terima kasih dulu. Bisa kita mulai. Untuk anggota kelompok terakhir yang bercerita pada sifat saya jadi dari kecil itu dari kelas mamaku masih ada sampai sekarang aku udah sebesar ini posisinya mamaku udah meninggal dari kelas ini aku belum ngerasain gimana kalau ini bahkan saya kita juga jalannya minta-minta dan problem di keluarga aku sendiri itu dari bapakku dari pas masih ini mamaku yang punya penyakit anaknya dari kecil terus anakku sambil itu mamaku saya pulang kampung ngajak aku ada kalanya aku sekolah ke Bandung karena ikut mamaku terus seperti itu mamaku meninggal itu ada penyakitnya apa ya gangguan batin kami bapakku gitu terus aku kira bapakku ini bakalan berubah setelah mamaku meninggal karena dari pasangan baru yang menjadi bapakku itu bapakku bakalan berubah ternyata enggak sengaja mengalami kejadian keluarga yang dengan jenis sehingga Inggris menjadi dari aku kecewa banget sama bapakku ini karena bapakku kan sebelum nikah lagi sama itu bilang itu baru ngabarin aku bilang nikah sebelum nikah yang dimana aku nggak kenal sama sekali gitu terus apa lainnya gitu itu ternyata bapakku nggak izin ke keluarga sama aku kalau mau nikah lagi jadi selama nikah lagi ini aku banyak itu pertanyaan dari keluarga mamaku aku bilang anggun sendiri tapi aku memang itu kakakku nggak tahu soal itu karena mungkin hanya aku bapak kami kurang ajar ya nggak ada soal satunya karena keluarga yang di sini udah ya dia nggak bisa bukan dengan itu saya dapat cerita teman-teman bahwa cerita yang Siva ceritakan tadi kalau Siva juga cukup lumayan kecewa sama ayah kandungnya sendiri karena ternyata setelah kepergian ibunya ayahnya sendiri pun tidak memberitahu kabar pernikahannya dia karena seperti tadi Siva jelaskan pada akhirnya keluarga ibunya jadi membebani pikiran Siva karena selalu memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang selalu mengganggu aktivitas Siva karena keluarga ibunya juga mungkin ingin tahu kenapa datanya seperti ini sedangkan Siva sendiri pun ternyata merasakan hal yang dipertanyakan oleh keluarga dari ibunya sendiri. Baik teman-teman baik teman-teman di sini teman-teman sudah lumayan hebat sudah cukup kuat untuk menerima kenyataan hidup yang dari awal kalian makhluk sampai saat ini teman-teman sudah bisa survive terus untuk semakin maju dan lebih baik ke depan. Dari permasalahan-permasalahan yang kita tadi ceritakan teman-teman dari anggota-anggota masing-masing
Kita sepakati dulu permasalahan siapa yang kita dapat entaskan terlebih dahulu satu orang. Kita akan voting teman-teman. Kita mulai dari sebelah kiri saya. Nanti lebih memilih sebutkan namanya aja, sebutkan namanya. Permasalahan siapa yang harus kita entaskan? Sipa. Sipa mendapat poin 1. Lalu selanjutnya berapa? Sipa mendapat poin 2. Fadil? Sipa. Jihan? Sipa sendiri? Jihan. Naila? Gimana? Enggak. Tapi satu dulu masalah. Sipa dulu. Baik teman-teman, dari permasalahan yang tadi tentang ceritakan, kita sudah sepakat bahwa permasalahannya Siva dulu yang kita harus terlebih dahulu entaskan. Baik Siva, boleh diperjelas atau diperinci lagi permasalahan yang Siva alami. Dipersilakan. Jadi permasalahan itu sebenarnya nggak cuma satu gitu, tapi kayak bercanda gitu. Tapi yang intinya yang menurut aku aku udah suka kalau misalnya keluarga mamaku ini selalu mempertanyakan kenapa bapakku nggak ada hubungan atau izin apa itu mengenai masalah ini ini sampai terus aku yang nggak suka itu juga karena keluarga mamaku ini dibilang bapakku sampai sekarang ke keluarga lain, bahkan sampai ke orang-orang tetangga lain. Baik teman-teman, tadi Siva sudah memperjelas dan memperinci lagi permasalahan yang sedang dialami. Dari teman-teman, apakah ada yang bertanya atau berpendapat terkait permasalahan dari Siva ini? Boleh diacungkan tangannya. Silakan Andi. Tadi kan Sipa bilang itu keluarga itu selalu jelek-jelekin keluarga Bapak. Sipa pernah nggak sih tanya ke Bapak terkait permasalahan sama ibu? Aku sih nggak pernah, karena aku tahu sendiri bapakku punya sifat yang temperamen, terus punya sifat yang kalau udah beda sama cewek tuh ya walaupun orang tua mungkin juga satu sama nggak mungkin, karena bapak ini sebelumnya juga kita tuh emang udah benci banget, kecewa banget sama keluarga mamaku karena buat keluarga mamaku itu, terus ditambah lagi dia dijelek-jelekin. Aku juga nggak mau nanti keluarga mamaku sama bapak ini dengan aku lagi saling berdua-dua ini nanti makin berantem. Dia belum pernah nanya. Jadi cukup aku aja yang nanya. Baik, sudah terjawab Andi. Baik, silakan teman-teman yang lain yang ingin menyampaikan pendapatnya atau pertanyaannya kembali. Aku mau nanya. Ya, silakan. Jadi kan Siva bilang kalau yang mempertanyakan itu cuma Siva doang. Sedangkan kakak kamu enggak. Kenapa sih kamu enggak ngebilangin ke kakak kamu? Alasan aku nggak pernah bilang atau cerita apapun ke kakakku karena kakakku juga yang pertama orang ini kayak udah makan, terus dia tuh tipe orang yang kalau dia ngomong sama orang lain dia nggak akan dengerin omongan itu gitu. Jadi kayak dia ngegampang omongan orang lain nggak akan sampai. Nah terus posnya juga pas lagi selek-seleknya ini kakakku lagi sibuk kuliah, jadi dia kuliahnya itu PP di daerah Tangerang, jadi dia bakal kecapean nggak bisa dengerin aku. Sini ada nggak yang ingin menyampaikan pendapatnya atau kepada kembali? Baik, Naila, silakan. Alhamdulillah saya keluarganya baik-baik aja. Jadi menurut saya yang dia sifat ini itu keren banget, kuat banget, keren banget bisa sampai di tahap ini di umur yang segini, apalagi ngalamin semua itu di umur yang masih muda banget. Dan itu semua keren banget, masih kuat di jadi kalau misalnya berpikir buat mulai saya bersikap karena masalah keluarga, kalau jangan karena masih banyak orang yang lebih sayang sama kita, masih peduli sama kita, masih bakal down banget kalau misalnya kita jadi akan lagi ya.
Baik, terima kasih Nela sudah memberikan semangat kepada teman kita yang memang cukup berat permasalahannya. Baik, adakah lagi yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Baik, silakan. nggak sejenis memang nggak persis cuman di sini nggak ada pembahasan yang kita ada Cuman kalau tadi kita biasa kita siapa lagi, terus apalagi kan kita yang paling tahu kita sendiri, kita yang lebih mengenal diri kita sendiri itu maunya kayak gimana, kita pengen mereka kayak gimana, terus kayak untuk membuatkannya, terus cara kayak menerimanya itu kayak gimana. Cuman mungkin emang butuh untuk berproses lagi, untuk sembuhnya itu lama, terus untuk menerimanya pasti susah banget karena kan maksudnya ini udah menyangkut hati kan, terus kayak apalagi pikiran-pikiran yang kamu itu jadi buat ganggu sifat lebih ke itu kayak kalau misalkan sedih mungkin kita jangan terlalu mengagetkan juga, terus lebih ya udah lebih sayang ke diri sendiri lagi, terus selalu bilang makasih ya udah bertahan sampai saat ini juga, terus buat menerima segala keadaan yang kita hadapi, terus menerima kalau namanya kita itu udah tidak ada, terus dengan yang ada pun keluarga dari pertanyaan yang pihak almarhumahnya ibunya Siva itu sih saya lagi masih banyak makannya ini. Baik, terima kasih Jika yang sudah berpendapat dan sudah menyemangati juga pada Siva. Ada kalau teman-teman yang kami sudah, kalau sudah cukup saya dapat simpulkan bahwa setiap kita hidup itu memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Kadang kita merasa bahwa teman kita yang sekarang kita sedang melihat tidak punya masalah apapun, tapi pada akhirnya ternyata mereka punya masalah yang paling berat dari kita semua. Dia yang paling tertekan, dia yang paling hebat, dia yang paling bisa menjalankan hidup yang lebih lainnya. Benar yang tadi dikatakan oleh teman-teman semua, oleh kalau misalkan sifat ini bisa lebih bertahan lagi itu lebih dari cukup. Sifatnya udah cukup hebat, sifat udah kuat menjalankan kehidupannya sifat seperti anak-anak SMA pada umumnya, karena dari muka yang sifat apa ini tidak begitu kelihatan bahwa sifat ini memiliki permasalahan cukup berat. Dan kesimpulan yang saya ambil itu, dan Siva boleh lebih merangkul lagi Bapak Siva, sudah dicoba lagi rangkul bapaknya, rangkul lagi kakaknya, nggak apa-apa diobrol, itu opsi untuk Siva yang punya pilihan, Siva yang punya keputusan, tetapi Siva juga yang menanggung itu semua. Kalau misalkan dirasa Siva sudah berat untuk kok udah tahu berat ini, Siva boleh cerita sama kakaknya Siva bagaimana permasalahannya yang memang harus diselesaikan. Apa memang harus kita mediasi antara keluarga ibu dan juga bapak, karena kalau misalkan terus terus kita diamkan terus ini, sifanya akan berat, karena cerita yang Siva ceritakan sudah sangat mengganggu aktivitas Siva sehari-hari. Jadi Siva juga harus coba ditanya sama bapak kenapa mempunyai rasa seperti ini sama Siva, sama kakak, sama keluarga. Mungkin entah memang ada traumatik yang Bapak rasakan dulunya, atau memang Bapak mempunyai pengalaman yang sangat tidak mengenakan pada masa dulu yang pada akhirnya sekarang kebawa suasananya.
sampai sekarang Bapak sudah mempunyai ibu baru untuk Siva dan anak atau sampai anak-anak ini Bapak tetap apa ya, kayak Bapak ini selalu menekankan pada anak-anaknya seperti apa yang dulu Bapak tekankan. Kita nggak pernah tahu gitu. Jadi coba aja Siva ditanyakan kepada Bapak secara pelan-pelan. Siva coba lagi kasih cintanya Siva ke Bapak seperti bukan Siva tidak begitu dekat sama Bapak, Siva tanya ke Bapak kerja. Coba sehari-hari itu Siva tanya Bapak sudah sampai kerja atau belum, tahu lagi Bapak hangatkan lagi suasana suasana Siva dan keluarga. Karena di sini yang tahu permasalahan yang lebih detail itu Siva. Jadi Siva yang sudah mengetahui dan Siva yang bisa merangkul keluarga seperti semua lagi. Siva bisa berusaha lebih maksimal lagi, bisa merangkul keluarga. Siapa tahu dengan saat Siva menanyakan tentang ini ke Bapak dan lebih bisa menjawab pertanyaan yang dari keluarga anak ini bisa membuka hati Bapak lebih bisa lagi. Bapak merasa bahwa sebenarnya kejadian yang misalkan Bapak tidak mengenakan itu bisa membawa Bapak untuk ke suasana yang lebih baru. Bapak akan lebih merasa bahwa ternyata anak Bapak peduli sama Bapak, ternyata semua keluarga Bapak peduli sama Bapak, keluarga ibu masih peduli sama Bapak. Jadi kita tidak perlu khawatir itu. Coba lagi bilang ke Bapaknya, ditanyakan Bapak sudah makan atau belum, Bapak sudah sampai kerja atau belum, ditanya-tanya. Coba kalau misalkan memang tidak kenal liburan, sekali Siva tanya luangkan waktu Siva dan keluarga, ajak kakak dan ibu Siva, ajak dengan bapak Siva, ajak keluarga semuanya. Coba nih Pak, kita jalan-jalan sebentar, kita pergi bareng-bareng ke sana. Gak perlu yang mewah, kita kumpul keluarga biasa pun di rumah harus berbincang-bincang hal bisa atau misalkan Siva ajak bapak, kita coba yuk Pak karena biar sama kang ibu. Makanya Siva bilang sama Bapak kalau misalkan ayo kan kita buat pengajian untuk ibu bareng-bareng sama keluarga yang lainnya, kita doakan ibu misalkan biar lebih tenang di sini gitu ya. Oke teman-teman, jadi terakhir untuk pesan dari saya, tidak ada yang tidak mungkin jika kita terus mau berusaha. Kita harus memaksimalkan semua yang kita usahakan, yang kita inginkan, kita capai-capaikan. Karena melihat umur kalian yang sangat masih muda, kalian masih banyak peluang untuk lebih maju ke depannya. Kalian akan kerja, kalian akan berkuliah, kalian akan mendapat teman baru, kalian mendapat kehidupan baru, suasana baru, yang nantinya akan mengubah kehidupan kalian lagi. Dan semua pilihan, keputusan balik lagi ke diri masing-masing kalian. Kalian yang berdiri sendiri, kalian membawa suasana, kalian membawa keputusan, dan kalian juga yang mengambil resikonya. Baik teman-teman, sepertinya saya rasa waktu kita sudah habis proses konseling kami hari ini. Sebelum saya tutup, kita mau refleksi kembali ya sedikit. Coba teman-teman boleh sesama teman selanjutnya berpegangan tangan terlebih dahulu. Berpegangan tangan. Saling menguatkan satu sama lain, dipejamkan matanya. Ayo, dijelang matanya. Ucapkan ke temannya, dilontarkan. Temanku. Ya, boleh diikuti. Temanku. Terima kasih sudah berada di sini. Terima kasih sudah berada di sini. Saya hebat, kalian pun juga hebat. Saya hebat, kalian juga hebat. Kita bisa menguatkan satu sama lain. Kita bisa menguatkan satu sama lain. Jangan pernah merasa takut sendiri. Jangan pernah merasa takut sendiri. Kalian bisa cerita pada saya. Kalian bisa cerita pada saya. Kita harus saling membantu. Kita harus saling membantu. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya. Selalu kuat untuk menjaga kehidupan sampai saat ini. Selalu kuat dan kehidupan sampai saat ini. Boleh saling merangkul
teman satu sama lainnya. Aku dulu, ngomong lagi, saling menguatkan satu sama lain. Kita semua hebat, kita semua sudah bisa melewati masa-masa yang sulit. Nanti ada masanya boleh maju. Baik, teman-teman, proses konseling kita sudah berakhir sampai saat ini. Satu kalimat singkat untuk saya dan juga teman-teman semua, pesan-pesan yang dapat teman-teman ambil untuk proses konseling Anda. Boleh dimulai dari Alhamdulillah udah lega. Terima kasih ya. Selanjutnya Alhamdulillah. Terima kasih Lola. Selanjutnya kalian semua hebat. Terima kasih Siva. Selanjutnya jadi kita jadi saling tahu kalau kalian punya masalah tersendiri dan kalian bagaimanapun itu keren sih buat melewati masalah yang masing-masing terus dari masing-masing. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya Nadia, pesan-pesannya untuk proses konseling. Orang hebat terlahir dari anak Tuhan. Terima kasih Fadil. Selanjutnya Jadi buat semangat karena kita bakal didewasakan oleh Tuhan. baik, terima kasih Jaki. Selanjutnya Andi. Udah lumayan enak sih. Alhamdulillah bisa cerita terus bisa menyelesaikan masalah Baik, ini. terima kasih Andi. Baik, terima kasih teman-teman semua yang sudah hebat, sudah bersedia bercerita dan sudah percaya satu sama lain bahwa cerita yang kita ceritakan ini ternyata bisa dapat kita cari jalan keluarnya. Kita tidak bisa merasa sendiri terus. Kita punya teman-teman yang hebat, kita punya teman-teman yang baik, kita bisa saling tolong menolong satu sama lain dan juga saling berempati satu sama lain ya. Apakah teman-teman senang untuk mengikuti proses konseling pada hari ini? Nah, alhamdulillah saya pun merasa lega mendapat kepercayaan dari kalian semua, dari teman-teman semuanya, bahwa teman-teman sudah percaya pada saya untuk menceritakan pengalaman pribadinya kepada saya juga. Teman kita akan melakukan proses konseling kegiatan lanjutan karena masih banyak teman-teman yang permasalahannya belum kita entaskan. Kita akan entaskan satu persatu. Apakah bersedia teman-teman? Ya. Untuk waktu dan kegiatannya kita akan sepakati bersama-sama nanti. Dan sebelum itu saya akan membagikan lembar evaluasi kepada teman-teman semuanya yang bisa diisi. Baik teman-teman, di sini ada lembar evaluasi di mana teman-teman bisa menceklistkan saja salah satunya dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan. Dan yang paling bawah ini teman-teman bisa tuliskan sedikit komitmen teman-teman dalam setelah mengikuti proses konseling pada hari ini. Apa yang teman-teman lakukan nanti ke depannya, teman-teman akan konsisten dengan pernyataan yang teman-teman buat nantinya itu ya. Baik, kita sudah selesai proses konselingnya. Saya berterima kasih banyak kepada teman-teman semuanya sudah hadir dan meluangkan waktunya. Sekali lagi saya berterima kasih banyak dan saya lega, kalian pun lega. Kita semua saling hebat, kita semua saling bisa menguatkan sama lain. Sebelum kita tutup kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai.
Kurang lebihnya saya mohon maaf atas apa yang saya ucapkan ataupun teman-teman lain mengucapkan. Kita saling memaafkan satu sama lain karena Allah saling memaafkan dan kita pun sebagai manusia bisa saling memaafkan. Kalau lebih mohon maaf, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi